kalian berat. Ini yang membuat Indonesia itu, coba, tujuannya materialisme, merasa ketinggalan dari Korea, dari Jepang, dari Amerika kan itu. Tujuannya itu betul-betul berhala materialisme di Indonesia ini. Dan kerjaannya tiap hari sambat soal materi. Ya rakyatnya, ya pemerintah, sampai uang haji loh katanya infrastruktur. Saking melarate. Jadi kene iki wis nyembah materi, materi ini gak gelem disembah. Akhirnya utang-utang nang Cina nang sendi kan gitu. Orang yang paling celaka adalah penyembah berhala yang berhalanya ndak mau disembah. Siapa ini? Nah itu Indonesia. Sampai utang berhala lah wis Mas. Gitu loh Mas. Nah berhala itu lambang itu berhala itu ketika Tuhan diwujudkan secara jasad. Kan gitu kan? Kira-kira gitu ya. Padahal Tuhan tuh kutub lain dari jasad. Ya, tajesid. Ya. Dan di dunia ini orang menyembah yang dia sebut Tuhan itu bisa digambar coba. Bisa digambar, bisa dipatung. Sak dunya iku deh. Terus berharap apa sama manusia yang salah ilmu, salah pandangan, salah. Tidak bisa berharap apa-apa. Jadi kamu wa ila rabbika farghab. Kamu tidak usah nunggu negara ini merdeka untuk merdeka. Kamu tidak usah menunggu negara ini sejahtera untuk sejahtera. Kamu mencari kesejahteraanmu sendiri bersama Allah. Kan begitu. Ya. Sabrang nanti saya minta menjelaskan gini. Ada kritik kepada saya dan Mak Iya sangat bagus. Ada orang yang tidak mau ikut Mak Iya dengan alasan seperti ini. Sebelum Cak Fuad, kalau Mak Iya itu grup kelompok Thariqat saya ikut, jelas kalau Thariqat. Tapi bukan. Oke, kalau bukan Thariqat, Mak Iya itu kalau dia itu gerakan sosial saya ikut. Tapi bukan gerakan sosial. Tidak ada panduan, tidak ada agenda, tidak ada tujuan, tidak ada target politik, gitu. Bukan gerakan apa-apa, maka dia tidak menemukan ada apa. Kenapa ikut Mak Iya? Wong duduk gerakan sosial juga bukan Thariqat. Kalau Thariqat kan gerakan batin, kalau gerakan sosial maksudnya gerakan fisik, teknis, kenegaraan dan seterusnya. Maka dia tidak ikut Mak Iya. Gitu. Nah, Sabrang terus menjawab, tolong Brang dikit. Soalnya gue biar jawab soalnya. Supaya Anda tidak dikotomis ya dunia akhirat tadi. Sekarang ini akhirat rek. Saiki iki wis akhirat. Cuma pada tahap dunia, ngerti gak? Ya gak? Saiki iki fayakun sedang terjadi. Mungkin awal dari ya, durung sampai kaf, durung sampai wawu, durung sampai nun, ngerti gak? Iso, kalau Anda rohania, Anda bisa membayangkan ini. Tolong Bang. Yang gerakan sosial dan Thariqat. Tak kayak background rodok dawa, ya, nyambung yang itu tadi. Betul orang lagi. Ya, nanti Cak Fuad biar menyimpulkan seluruhnya ya. Oke, karena saya sangat tertarik dengan konsepnya Pak Nur Somad juga dengan bahwa agama itu sangat perlu transformasi. Nyon saya pun nambah mumet. Yang saya mencoba bercerita sama persis seperti yang diceritakan Cak Nun, tapi dengan perspektif yang berbeda. Yang tentang ngomong tauhid itu tadi. Kalau saya melihat dari peta yang saya miliki, dunia ilmu dan segala macam gue bentuknya kayak piramid, seperti piramid, di mana ujung atasnya itu tauhid. Semakin ke bawah dia punya semakin ekspresi yang berbeda-beda. Punya semakin bentuk yang berbeda-beda, semakin naik semakin hakikat, semakin menyatukan konsep-konsep yang berbeda. Saya sangat setuju dengan bahwa misalnya baik buruk rano baik buruk itu hanya ada konsep itu ketika kita punya limitasi terhadap pengetahuan. Misalnya contohnya mata ini cah cilik apa elek. Tak kayak contoh, minta mata ini cah cilik orang ono sebabnya, gue ketemu mata ini cah cilik beleh jeret, ngono mati apa elek? Elek, tapi kak ono nabi sing nglakoni kuwi lho.
Kita nggak bisa ngomong itu buruk karena perspektif kita tidak tahu sebuah pengetahuan di mana itu akan berakibat baik. Jadi baik buruk itu berdasarkan pada limitasi pengetahuan. Jadi limitasi pengetahuan dasar paling dasarnya lahir dari yang namanya menurut saya itu bias manusia. Manusia itu punya bias yang sangat banyak luar biasa. Saya kasih contoh ngomong ini, di Bandem watu loro ora? Takon, sing neng utekmu watune gedene sepiro? Sak kepel? Luwe. Sing dibayangannya sak kepel sapa? Oke, sak kepel. Ana sing watune sak aku ngono. Ana sing bayangke atau watunya kecil. Nah, ketika saya ngomong di Bandem batu, ini kan ada bias nih di kepala masing-masing manusia iki. Batunya seberapa besarnya? Di Bandem, jaraknya 3 kilo apa 2 cm. Nah, itu informasi yang tidak teliti tersebut, itu membuat manusia punya bias. Punya bias terhadap informasi. Dan bias itu yang membuat kita beda satu sama yang lain. Dan setiap generasi itu punya bias yang berbeda-beda terhadap memahami sekitarnya. Karena peradabannya tumbuh, sehingga biasnya berbeda. Misalnya, 50 tahun yang lalu, gue tak ngenekke nesu apa? Hah? Loh, kowe wis ngerti apa ngene iki apa? Saiki kowe nesu tak ngenek iki. Anda punya tahu kalau gini nih apa namanya? Menghina dari mana? Itu bukan budaya kita. Anda mendapatkan satu bias lagi karena pengetahuan Anda melebar. Ya ora? Paham maksud saya ya? Nah, padahal ngene sarura. Nek kita malah menghina ngene iki. Nek bagi yang wong bule ngene iki ra menghina wong dolanan karo cah cilik, tak jike urungmu ki, irungmu ngono ki jarene ngene iki. Jiko cah cilik nek guyon karo cah cilik. Aku jajal guyon karo cah cilik ngono dikaplok bapake. Irungmu gundulmu irungmu jarene. Nah, betapa yang kita lihat ketika peradaban berubah, bias manusia berubah. Nah, agama sangat membutuhkan transformasi karena bias manusia itu bukan informasi utamanya untuk menuju piramid yang lebih ke atas tersebut. Makanya kita perlu redefinisi terhadap bias-bias manusia. Padahal untuk tauhid, untuk mencapai ke sana kita harus menghilangkan bias manusianya. Karena bias manusia itu lahir dari badan, dari peradaban, dari wadak itu tadi. Ya, paham gak maksud saya? Ya, bias, betapa sangat berbahaya yang namanya bias. Satu kalimat itu sangat bisa membuat asumsi, bikin kita marah, begini segala macam. Padahal itu bias konsep kita, bukan core informasinya. Semakin kita bisa menghilangkan bias, semakin kita bisa bersih dan semakin bisa tidak ada apa jenisnya, semakin bisa apa jarine Cak Nun mau meringankan tubuh. Karena tidak ada yang memberatkan adalah bias-bias itu tadi. Saiki orang duwe duit, orang duwe pacar misalnya. Berat enggak? Nek kancane duwe pacar kabeh, kowe dhewe sing ora duwe pacar, rasane abot. Nek sak geng ra jomblo kabeh, enggak begitu berat karena dalam penderitaan semakin banyak teman semakin berkurang penderitaannya. Nah, kan masalahnya pada biasnya, bukan pada punya pacar atau enggaknya, kan gitu. Jadi betapa pentingnya yang namanya bias ini. Kita tidak bisa menembus apapun kalau kita masih terpengaruh oleh bias-bias. Bagaimana menghilangkan bias? Menghilangkan dulu manusianya. Konsep-konsep itu nanti dulu. Nah, ini tadi saya pengen menjawab Cak Nun ini tadi. Ma'iyah itu bukan gerakan sosial. Ma'iyah itu bukan torekot. Dia pakai kalimat itu dengan bias atau tidak? Kan dia punya konsep dalam dirinya. Ada bias dalam kepalanya bahwa gerakan sosial itu seperti ini loh. Torekot itu seperti ini loh. Dan dia kalau dalam rumusnya Pak Nur Soma, dia tidak melakukan transformasi manusia. Padahal ada redefinisi dari gerakan sosial. Kalau manusia yang wong gendeng itu yang melakukan hal yang sama mengharapkan hasil yang berbeda. Melakukan hal yang sama, hasilnya ya sama. Kalau mau berbeda, transformasi, membuat inovasi-inovasi, membuat cara baru. Nah, ketika saya ditanyain itu, Ma'iyah bukan torekot, Ma'iyah bukan gerakan sosial, saya bilang saya setuju. Karena saya memaklumi limitasi kepalamu. Anda tidak melakukan transformasi pemahaman terhadap gerakan sosial.
Yang Anda lakukan adalah mempelajari masa depan, tapi tidak pernah punya jarak pandang terhadap apa yang bisa dilakukan pada masa depan. Kamu hanya bisa melihat masa lalu, maksud saya seperti itu. Nah, ini menurut saya sangat banyak pada society manusia, pada keadaan di sini. Sebenarnya manusia sendiri takut berubah, sehingga dia sangat memegang bias-bias tersebut. Gini bener, dipatok sangat keras bahwa gini bener. Seperti ketika anak kecil, anak saya ketika dikasih tahu bahwa dia dengar dari gurunya atau dari buku cerita, katanya kalau ada gempa, kalau tanda-tanda kiamat itu ada gunung meletus, ada gempa, ada tsunami. Sekarang kalau dia lihat ada gempa di rumah itu, dia langsung nangis, ini mau kiamat Pak Anda. Enggak gitu. Enggak, kata guru saya seperti itu. Fanatik dia memegang informasi tersebut. Karena dia hanya punya satu bias tersebut. Nah, Mak Iya, menurut saya di sini, kenapa Mak Iya sangat berguna? Karena kita menyerap semua bias. Dia punya pendapat A, dia punya bias B, punya bias C, enggak apa-apa diterima semua. Sehingga kekuatan bias itu menjadi lemah, karena dia punya banyak saingan. Sehingga kita nanti bisa menyingkirkan semua bias dan menemukan yang tanpa bias tersebut. Karena kita tidak akan bisa mencapai tauhid jika kita masih memegang bias manusia. Itu baik jawaban Pak Ketua.